Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Ananda Aura SH. Saya adalah peserta Latsar CPNS gelombang 2 angkatan 10 kelompok 4, dan saya bekerja di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, jabatan Analis Perkara Peradilan. Halo, saya Yosi Ramadhani dari Pengadilan Agama Padang, bertugas sebagai penyusun naskah wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Erwin Setiawan. Saya berasal dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Satuan kerja saat ini Pengadilan Agama Padang Panjang. Jabatan saya sekarang sebagai teknisi sarana dan prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila Ahyani, biasa dipanggil Kamila, jabatan Analis Perkara Peradilan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Pariaman. Halo semuanya, saya Feby sebagai tim editor. Hai, saya Tutia Walia. Pada tugas kelompok agenda 3 ini, saya berkontribusi dalam pencari materi dan pertanyaan untuk role model. Hai, saya Suci. Di sini saya sebagai pencari materi. Halo semuanya, aku Dita, aku sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Divani Fajriah Hadi. Dan saya Aziz Asraf. Kami adalah peserta Latsar CPNS SMA 2025, gelombang kedua angkatan 10 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami bersama dengan figur inspiratif dalam rangka melaksanakan tugas Aku Padamu. Ya, beliau adalah Ibu Rahmiwati Andreas. Beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang. Oke teman-teman, mari kita dengar bersama bagaimana pengalaman Ibu serta pandangan beliau terhadap perilaku berakhlak, semara ASN, dan hal-hal terkait PNS yang lainnya. Selamat siang Ibu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya di wawancarai. Mungkin langsung saja kita mulai dengan wawancaranya. Ya, mungkin pertama kita berkaitan dengan integritas dulu ya Bu. Jadi kan kami sekarang sedang melakukan pelatihan dasar ya Bu. Di sini kami diajarkan yang namanya nilai-nilai berakhlak. Nah, di sana juga ditekankan tentang adanya integritas. Jadi menurut pandangan Ibu, bagaimana cara Ibu dalam menjaga integritas serta tanggung jawab agar masyarakat selalu percaya kepada kita gitu, orang pengadilan? Ini barangkali ini berdasarkan pengalaman saya ya, dengan Aziz. Kalau Ibu sendiri, bagaimana cara menumbuhkan integritas itu? Ibu selalu mencoba untuk meyakini bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, ada yang maha memantau, yang maha tahu apapun yang kita lakukan. Jadi bahkan dalam posisi-posisi yang memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang menyimpang itu pun kita tetap harus mencoba untuk mengingat bahwa
ini walaupun tidak diketahui orang lain, tapi Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT mengetahui itu. Jadi barangkali itu yang sering Ibu coba tanamkan ke diri sendiri, bahwa integritas itu tidak melulu tidak harus diketahui orang, tapi bagaimana kita jujur terhadap diri sendiri. Karena kalau ke diri sendiri saja tidak jujur, pasti ke orang lain juga seperti itu. Mungkin pertanyaan lanjutannya ya, Bu. Menurut Ibu, sikap seperti apa yang paling penting dimiliki oleh seorang ASN kami sebagai CPNS agar dapat menjadi teladan dalam beretika kerja nantinya? Yang paling harus disadari tentunya bahwa kita sebagai ASN itu kan harus menjadi contoh gitu ya. Kita ASN itu harus memberikan teladan yang baik, harus menunjukkan ya bagaimana layaknya seorang ASN itu bersikap maupun berperilaku. Ketika memilih atau memutuskan memilih menjadi ASN, kita terikat dengan aturan-aturan yang barangkali tidak ada untuk profesi-profesi lain. Kita terikat jam kerja yang jelas, kita terikat ada etika-etika, ada kode etik yang harus kita patuhi. Jadi ketika sudah memutuskan untuk menjadi ASN, semua aturan itu harus kita patuhi, harus kita tanamkan dalam hati pribadi kita masing-masing, dan selalu mengingat bahwa ASN itu punya posisi berbeda di tengah masyarakat. Kadang-kadang kita dituntut memang untuk terlihat sempurna, taat aturan, karena ketika ASN melanggar peraturan itu sangat-sangat tidak disukai gitu oleh masyarakat. Oke Bu, mungkin terkait integritas kami sudah memahami cukup jauh ya Bu terkait yang dijelaskan. Sekarang di pengadilan ini kan kita tahu ya Bu, pasti ada rotasi mungkin bahkan sampai di antar pulau ya Bu. Nah berarti kan di sana kita harus adaptasi dengan lingkungan, bahkan dengan orang di kantor yang pastinya berubah-ubah juga, sifatnya juga banyak. Nah pertanyaan dari kami berikutnya Bu, bagaimana cara Ibu dalam menghadapi tantangan tersebut? Barangkali setiap kali kita pindah ke tempat yang baru, kalau Ibu pribadi itu sering melakukan, kita melihat dulu, ya, mengenali dulu, mencari tahu ini karakter masyarakatnya seperti apa. Ini rekan kerja yang baru di kantor kita ini terdiri dari orang mana saja. Terkadang kan beda suku, beda latar belakang, daerah itu kan juga mempengaruhi terhadap kepribadian masing-masing. Jadi ketika kita semakin tahu latar belakang teman-teman daerah yang baru yang kita kunjungi, kita akan semakin mudah untuk beradaptasi. Dan yang paling penting itu, karena pengalaman Ibu sudah berpindah-pindah ke beberapa tempat, orang baik tidak akan bermasalah dengan siapapun. Jadi tetaplah jadi orang baik, tetaplah jadi pribadi yang seperti biasa, seperti apa adanya kita. Tidak usah, terkadang kalau memaksakan diri pun juga tidak membuat kita dikenal baik gitu. Jadi tetaplah jadi diri sendiri, tetaplah jadi orang baik, karena orang baik mau kemanapun pergi tetap akan diterima. Misalnya kita garis bawahi ya. Terus jadi orang baik dimanapun ya. Dimanapun kita berada, maka kita akan gampang sekali diterima, dan kita gak akan gampang sekali menyesuaikan diri dengan situasi masyarakat ataupun kondisi. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa pesan atau motivasi dari Ibu yang ingin disampaikan kepada kami calon PNS ya, agar mampu nantinya beradaptasi dan berinovasi di perubahan? Pertama-tama tentu motivasinya buat teman-teman ya yang sekarang sedang lancar menuju PNS. Yang pertama tentu kalian teman-teman harus bersyukur bahwa ini kesempatan yang tidak didapatkan oleh semua orang. Kebetulan Allah takdirkan kalian yang ditunjuk menjadi bagian dari ASN itu yang pertama tentu bersyukur dulu. Kemudian ketika sudah dipercaya, karena yakinlah bahwa menjadi ASN itu kita ditunjuk loh sama Allah sebenarnya. Di saat banyak orang, kenapa kita yang ditunjuk gitu kan? Berarti karena mungkin Allah percaya bahwa kita punya potensi untuk menjalankan tugas sebagai ASN. Kemudian seperti sama dengan yang sebelumnya Ibu sampaikan, bahwa tetaplah menjadi pribadi yang jujur di kondisi bahkan tidak ada orang yang tahu. Bahkan sebenarnya kesalahan itu hanya kita yang tahu, tapi kalau memang salah ya diakui saja salah.
kemudian jangan menutup diri terhadap perubahan. Kalau ada hal baru belajar saja. Barangkali untuk bertemu dengan hal-hal baru itu kan sering membuat kita tidak nyaman atau kok berubah lagi atau apa gitu. Tapi yakinlah bahwa perubahan itu insya Allah akan membawa kebaikan juga untuk kita. Oke Bu, kemudian kita juga masuk terkait dengan akuntabilitas ya Bu. Jadi kan berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam bekerja ya Bu. Kan sejauh ini tanggung jawab bekerja di pengadilan ini sangat tinggi ya Bu. Sangat besar lah tanggung jawabnya. Sejauh Ibu berkarir di pengadilan agama ya Bu, apa tantangan terbesar Ibu dalam melaksanakan tanggung jawab Ibu itu ya Bu? Kemudian bagaimana cara Ibu mengatasinya, baik dari internal, eksternal, bahkan ya lingkungan lainnya? Kalau tantangan itu memang ada macam-macam. Kalau dari internal mungkin lebih Ibu bahas kepada keluarga kan, bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada keluarga besar kita, khususnya untuk suami barangkali, bahwa profesi ini, profesi yang Ibu jalaninya menuntut kami untuk berpindah-pindah. Nah itu tidak semua pasangan atau keluarga bisa menerima itu, tapi bagaimana kemudian kami mencoba membahas itu dari awal, sehingga kalaupun dalam perjalanan rumah tangga kami kemudian Ibu ditugaskan atau dipindahkan, itu suami atau keluarga itu sudah paham itu kendala yang atau tantangan biasanya dari keluarga gitu kan, karena tidak semua orang bisa menerima kondisi istri bekerja kemudian harus berpindah-pindah dalam waktu tertentu. Kemudian kalau tantangan pekerjaan sendiri, karena Ibu sebagai hakim, Ibu mengakui bahwa Ibu hanya manusia biasa. Pernah beberapa kali berpengalaman itu, walaupun pada akhirnya Ibu sesali itu. Yang paling berkesan itu adalah ketika Ibu sebagai hakim itu tidak cukup bisa untuk mengontrol emosi, dan kadang-kadang juga terpancing ketika persidangan itu untuk seperti sedikit berdebat dengan para pihak. Dan sebenarnya kan itu hakim tidak diperkenankan bersikap seperti itu. Hakim itu harus tenang ketika memang sudah emosi. Lebih baik kita tinggalkan ruang sidang, kita skor sebentar. Tapi itu menjadi pelajaran berharga Ibu bahwa hakim itu benar-benar harus dituntut tenang. Itu yang pertama, tenang, tidak boleh berpihak, ekspresi pun tidak boleh berbeda kepada pihak seperti itu. Jadi, tapi itu hanya bisa diraih kalau kita belajar terus berupaya untuk memperbaiki diri. Kemudian tantangan yang lain barangkali yaitu yang namanya kita di kantor, tidak semua orang barangkali sejalan dengan kita. Ada orang-orang tertentu yang mungkin berseberangan dengan pendapat kita gitu kan. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Apalagi sebagai tugas Ibu sebagai seorang pimpinan, kewajiban kami pimpinan itu kan mengingatkan, menghimbau, mengajak. Kalau pada ujungnya teman-teman Ibu ada yang tidak mau diajak bekerja sama, ya setidaknya kami sudah berupaya. Terus saja selesaikan tugas pokok kita, tupoksi kita dengan sebaik-baiknya. Persoalan orang suka atau tidak itu kita barangkali kita abaikan saja. Selama kita tidak nyata-nyata melanggar aturan atau tidak merugikan orang lain, tugas kita selesai, ya sudah, fokus ke itu saja. Barangkali kita manusia ya, itu Pak. kita harus profesional. Nah, sekarang kita mau ajak sedikit nostalgia nih Bu. Kalau melihat kembali perjalanan karir Ibu dari awal hingga kini, apa perjalanan paling berharga dalam menjaga nilai integritas dan semangat tanggung jawab yang dapat diberikan kepada generasi yang baru-baru ini? Satu hal kecil, kejadiannya belum lama ini teman-teman ya, kejadiannya dari sini. Jadi ini momen yang ingin Ibu sampaikan tadi, bahwa kejujuran itu harus dilatih bahkan di saat orang-orang tidak tahu. Jadi Ibu pernah punya pengalaman, kami menyidangkan sebuah perkara, yang perkara itu sebenarnya panggilan sidangnya sudah harus dilakukan secara elektronik. Tapi kemudian Ibu keliru ketika membuatkan instrumen panggilan itu tidak tertulislah di situ untuk perintah panggilan elektronik, sehingga jurus kita memanggil perkara itu secara surat tercatat gitu kan. Kan konsekuensinya berbeda. Ketika surat tercatat kan biaya perkara keluar, tapi ketika elektronik kan tidak ada biaya. Jadi pada saat itu kan sebenarnya pihak juga tidak tahu, atau hakim atau siapa tidak tahu, tapi Ibu waktu itu berinisiatif, Ibu pulangkan, Ibu ganti uang panggilan itu sebagai bentuk kok rasanya di hati itu ngeganjel gitu ya, kayak ini kan walaupun orang tidak tahu, tapi kok ini kan kesalahan saya merasa berhutang walaupun mungkin hanya sekitar 12 ribuan itu panggilan sudah tercatat, tapi itu kan uang yang seharusnya tidak keluar dari biaya pihak.
Itu pengalaman terbaru Ibu waktu itu, karena memang apa ya, kalau ini juga barangkali jadi pengalaman untuk kawan-kawan. Kalau sudah hati kecil Anda yang mengatakan tidak atau iya, itu lebih baik dituruti. Karena sepertinya bertengkar dengan hati nurani sendiri itu tidak enak gitu ya. Kalau sudah hati itu mengatakan ini harus diselesaikan, ini itu juga jadi rambu-rambu kita dalam menjaga integritas, menjaga sikap kita sebagai ASN. Itu pengalaman terbaru yang menurut Ibu cukup unik. Kan sebenarnya orang nggak ada yang tahu, tapi kok kayaknya berdebat dengan hati sendiri gitu kan. Lebih baik diganti. Luar biasa ya. Ya, Kita jadi tahu. teringat mendengar cerita Ibu tadi, juga pernah mendengar cerita Bung Hatta ya Bu. Beliau pernah dikasih uang 25.000 tapi nggak mau, karena itu bisa dikatakan itu emang buat dia, tapi kan dia takut ini ada kaitannya sama uang negara dan sebagainya, dia tidak mau menerima gitu. Ya, sepertinya orang Minangnya bersama-sama. Kita sama semua. Alhamdulillah. Kemudian Ibu terkait dengan hubungan kolaborasi dan harmonis di lingkungan kantor. Ketika misalnya muncul perbedaan pendapat Ibu di lingkungan kantor atau mungkin di luar kantor ya Ibu, langkah apa yang biasanya Ibu ambil agar situasi itu menjadi kondusif Ibu? Ya. Ibu tipikal orang yang tidak suka setidaknya menunda-nunda penyelesaian masalah, apalagi terkait dengan seseorang atau pribadi seseorang gitu ya. Kalau di kantor khususnya, misalnya Ibu merasa ada miss nih komunikasi dengan pegawai atau apa, Ibu lebih suka duduk bersama mereka, kemudian mendengarkan langsung sebenarnya apa yang jadi masalah menurut mereka itu, dan kemudian berikan tanggapan juga sesuai yang kita pahami. Karena barangkali dengan duduk bersama itu kita bisa saling mengerti, oh ternyata maunya ini seperti ini gitu kan. Karena tidak melulu itu berbentuk kesalahan, tapi mungkin karena komunikasi saja yang kurang, jadi makanya informasi itu tidak sampai. Jadi Ibu lebih suka cepat gitu. Kalau ada masalah itu cepat duduk bersama, libatkan orang-orang terkait biar sama-sama clear di saat itu. Jadi kedepannya itu tidak berlama-lama masalah itu tertahan atau tidak terselesaikan. Mungkin selanjutnya mengenai banding dan sikap pangan yang perlu kami tanamkan sebagai ASN biar tercipta budaya kerja yang kolaboratif dan Yang pertama disiplin pasti. Disiplin karena kita ini kan berbeda ya, walaupun ada ASN lain yang jam kerjanya itu seperti fleksibel. Kalau kita itu kan ASN yang jam kerja sudah ditentukan dari jam berapa sampai jam berapa. Menurut Ibu disiplin itu penting, itu yang pertama. Karena disiplin itu menunjukkan kita ini sebenarnya punya kemampuan tidak untuk bekerja, karena di situ dilihat gitu kan kemampuan untuk menaati aturan mulai dari situ. Kemudian untuk terkait menjaga hubungan atau kerjasama dengan rekan kerja itu ya tetaplah jadi pribadi yang baik, menyampaikan salah satunya dengan cara yang baik, bahkan untuk maksud yang benar saja kalau cara kita salah itu kan tidak diterima baik oleh orang. Jadi berupayalah menyampaikan ketika berkomunikasi dengan siapapun itu berkomunikasi dengan baik, jaga hubungan baik, dan menurut Ibu yang penting juga jaga privasi. Jangan terlalu pengen tahu barangkali ya hal-hal yang di luar hal-hal yang harusnya kita tahu sebagai rekan kerja. Terkadang tidak semua orang suka ditanya-tanya gitu tentang hal-hal pribadinya. Jadi tetap jaga batasan, walaupun kita teman kerja, walaupun kita sekantor ataupun seruangan gitu ya, tapi tetap ada batasan. Kalau rekan kita tidak bercerita, akan lebih baik menurut Ibu itu tidak bertanya, atau bertanya sekedar untuk kita bentuk perhatian, tapi kemudian ketika yang bersangkutan tidak merespon, ya sudah gitu kan, setidaknya kita sudah menunjukkan kepedulian, sudah sampai di situ saja. lagi dengan poin pertama tadi ya guys, jadilah orang baik. Orang baik. Oke, alhamdulillah Ibu, ya Rifa ya, udah selesai mungkin ya ceritanya jawab kami. Sering-seringnya alhamdulillah kami mendapatkan pemikiran dan sudut pandang yang bagus lagi ya Ibu terkait dengan ya kehidupan berakhlak ASN dan bagaimana kami untuk membangun integritas kami ke depan. Nah mungkin buat penutup ya Ibu, mungkin Ibu ada sedikit saran, masukan atau bahkan motivasi untuk kami selaku CPNS, insya Allah sebentar lagi karena nanti di CPNS ya Bu.
yang mungkin ada saran agar kami bisa melaksanakan tanggung jawab kami terutama di pengadilan dengan sebaik mungkin. Ya. Barangkali ini tips sedikit kawan-kawan itu jalani semua tahapannya dengan senang hati gitu ya. Karena terkadang proses untuk mencapai tujuan itu benar-benar melelahkan. Ada saatnya kita bosan, ada saatnya kok sepertinya sulit, kok sepertinya lama, kok sepertinya repot gitu ya. Tapi sudah jalani saja. Ingat bahwa tidak ada yang abadi. Bahagia itu ada batas waktunya, sedih pun juga seperti itu, hujan tidak selamanya, panas juga tidak selalu gitu ya. Jadi nikmati teman-teman semua tahapan teman-teman menuju ASN itu, nikmati semua tahapan pembelajarannya. Kemudian kalaulah pada akhirnya Allah izinkan, Allah takdirkan kawan-kawan menjadi ASN, dia bersikaplah layaknya ASN yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah gitu ya. Jalankan yang menjadi tanggung jawab dengan sepenuh hati, kemudian taati peraturan-peraturan yang memang ditetapkan untuk profesi kita ini, dan bersabar ketika barangkali kawan-kawan dihadapkan terhadap situasi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak disukai gitu ya. Tapi konsekuensi kita sebagai ASN, kalau diberikan tanggung jawab, diberikan tugas itu ya kewajiban kita menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Mari. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu kami Ibu mencari inspirasi. Semoga semangat Ibu dalam aktivitas kolaborasi harmonis dalam bekerja ada ini. Ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan semangat bagi kita semua. Amin. Dadah.